Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel YouTube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang cara membuat voucher WiFi atau membuat voucher WiFi gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya seperti apa, silahkan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke, di sini saya kebetulan sudah berada di halaman login ya. Ini namanya login pack yang ada di jaringan yang saya miliki. Saya akan login dulu menggunakan akun yang sudah saya sediakan. Username-nya saya beri nama 1123 sampai 6 ya. Kemudian passwordnya sudah saya simpan, kemudian saya login. Oke. Tampilannya seperti ini. Maka komputer yang saya gunakan sudah otomatis connect gitu ya, connect ke internet. Kita coba buka halaman browser seperti ini. Kemudian kita tes Google ya, google.com. Kita enter, oke. Atau kita ping ya, kita ping ke Google. Ini ya, ping Google. Lihat pingnya ya. Jadi ini sudah replay. Tapi kebetulan jaringannya agak putus-putus gitu ya, seperti itu. Ini sudah replay ya. Jadi caranya seperti apa? Syarat utama bagi teman-teman pemula khususnya ya, saya ingin membuat voucher WiFi, bagaimana caranya agar kita satu kali klik kita bisa membuat ratusan ataupun puluhan bahkan ribuan gitu ya, ribuan voucher sudah bisa kita print out. Oke, apalagi pengusaha yang kayak pengusaha hotspot ataupun warung ataupun yang lain ya. Syarat utama teman-teman harus memiliki sebuah mikrotik ya. Pastinya mikrotik, banyak macamnya mikrotik, teman-teman tinggal browsing aja sini. Namanya mikrotik yang biasa digunakan ya. Contoh gambarnya ya, saya akan bukakan sebuah Google. Nah seperti ini, macam-macam mikrotik yang banyak disediakan di toko online banyak banget. Dan harganya pun juga bermacam-macam. Dari yang ratusan sampai ke jutaan itu ada ya. Seperti itu. Ini syarat utamanya. Syarat utama yang harus teman-teman miliki yaitu memiliki sebuah manajemen bandwidth dengan menggunakan mikrotik ataupun sejenisnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Caranya sangat mudah. Kita login dulu di Winbox ya. Kita remote mikrotik yang kita miliki menggunakan Winbox. Kebetulan saya memiliki router mikrotik menggunakan mikrotik PC saya teman-teman ya. Jadi caranya kita remote dulu menggunakan Winbox 2.2 versinya ya. Seperti ini. Kemudian kita connect. Oke. Kemudian ini yang pertama ya. Ini sudah kita berada di halaman mikrotik. Seperti ini tampilannya. Oke. Address listnya seperti ini. Kita minimize. Langkah yang kedua teman-teman harus memiliki sebuah aplikasi bernama Micmon. Saya kebetulan ketika saya membuat voucher WiFi, saya menggunakan aplikasi ciptaannya Pak Laksa. Jadi bernama Micmon. Aplikasi ini mirip User Manager tapi lebih mudah di Micmon ya. Itu kalau versi saya. Ini aplikasinya seperti ini. Kita coba ekstrak dulu ya. Kita klik kanan kemudian kita ekstrak here. Oke, seperti ini. Micmon servernya ini ya, ada bacaan Micmon server gitu ya. Kita tinggal buka Micmon server kita dengan cara klik 2 kali. Kemudian di sini ada bacaan Micmon server ini ya, kita klik 2 kali lagi. Oke. Sebelum ini kita lakukan, kita stop dulu ya. Sebelum kita mau mengkoneksikan antara Micmon dengan mikrotik yang kita miliki, pastikan dulu teman-teman masuk di sini di IP ya, apalagi pengguna mikrotik PC. Kebanyakan ketika kita menggunakan mikrotik PC banyak yang tidak support, apalagi yang versinya masih rendah. Kayak punya saya ini kan versinya kan 5.20. Jadi teman-teman masuk di service dulu. Di service kita masuk di IP, diklik, kemudian kita masuk di service. Tulisannya services ya. Sini kita pastikan API dengan port 8728 itu sudah aktif ya.
Ini kalau seandainya kita bawaan dari Mikrotik PC dari awal kita menginstal, ini posisinya seperti ini dan seperti ini, maka kita aktifkan saja, tinggal seperti ini. X yang ada di sebelah kiri ini kita buang ya, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kita pastikan API-nya ini atau API-nya sudah dalam kondisi hijau seperti itu ya. Oke, kita biarkan aja. Kita masuk lagi ke Micmon server. Kemudian kita coba start server ya. Teman-teman bisa mengganti portnya di sini, bisa mengganti apa saja. Atau kalau mau di pengaturan defaultnya tetap pakai port 80 ya. Kemudian kita start server. Kita klik start. Oke, sampai di sini ada bundaran hijau Micmon server online gitu, sampai bacaannya online gitu ya. Jadi seandainya tidak online, maka pastikan dulu di sini di IP service list-nya kita harus aktifkan API-nya. Oke, kita minimize untuk winbox-nya. Kemudian kita masuk di Open Micmon ya. Open Micmon. Oke, ini akan otomatis masuk di Micmon server teman-teman ya. Kita tes ya menggunakan password Micmon yang awal, yaitu Micmon seperti ini. Untuk passwordnya 1234. Kita login. Oke, seperti ini ya contohnya ya. Cara mengkoneksikan Micmon ini, tampilan seperti ini. Ini kan modelnya kan model online ya, modelnya model PHP di sini seperti ini. Agar bisa kita setting ke Mikrotik yang kita miliki seperti ini, maka kita harus inputkan address list yang dimiliki oleh Mikrotik. Tempatnya di sini di IP, kemudian kita masuk di address di sini ya, address. Maka kita inputkan IP Mikrotik kita. IP-nya ini ya. IP Mikrotik yang saya gunakan 192.168.1.150 ya. Ini ya. IP Mikrotik yang saya gunakan. Oke, kita inputkan IP yang ini. Tinggal masukkan di sini aja. Di sini ada bacaan router list, kita add router. Oke. Kemudian untuk session name teman-teman tinggal berikan sebuah nama apa saja. Kalau yang saya gunakan, saya kembali ke Mikrotik ya. Saya menggunakan di sini. Kita masuk di IP, kemudian kita masuk di hotspot. Kita masuk server profile. Kita masuk di sini. Kita masuk di profil hotspot. Ya. Jadi kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan DNS name-nya menggunakan ini. Ini yang saya miliki ya, basmalah.hotspot gitu ya. Jadi kita di sini tinggal masukkan basmalah.hotspot gitu ya. Untuk hotspot name kita bisa samakan seperti ini. DNS name kita juga bisa samakan basmalah.hotspot seperti ini. Oke. Untuk live port, bagi teman-teman yang menggunakan Mikrotik router OS atau Mikrotik yang bukan PC ya, atau yang menggunakan PC tapi versinya sudah tinggi, yang sudah di up ke versi 6 ke atas, maka teman-teman bisa menggunakan live report enable ya, seperti ini. Oke, saya coba ya, saya menggunakan enable aja, apakah nanti bisa berfungsi atau tidak, kita coba aja. Kemudian di sini IP Mikrotik, kembali ke yang tadi, kita jangan minimize tapi seperti ini aja biar kelihatan, seperti ini ya. IP Mikrotik, nah ini ya, yang harus kita masukkan IP Mikrotiknya IP yang ini. Kita masuk di IP, kemudian kita masuk di address. Ini ya, IP-nya ya. IP-nya kita masuk yang ini, 192.168.1.150. Jadi kita ketikkan di sini. 192.168.1.150. Seperti ini. Untuk username-nya, password yang ada di Micmon, ini Micmon ya. Password yang ada di Micmon dengan yang ada di password Mikrotik itu harus sama ya, harus sama. Jadi seandainya di sini passwordnya admin, maka di sini juga admin gitu ya, harus sama dengan yang ada di Mikrotik kita. Seperti itu ya. Jadi di sini akan saya samakan admin, kemudian passwordnya oke. Kemudian kita maximize ya. Kemudian kita langsung save aja seperti ini. Selanjutnya kita connect. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu. Kenapa kok langsung muncul tampilan seperti ini? Karena Mikrotik saya sudah banyak isinya gitu ya, teman-teman ya. Memang sengaja tidak saya riset, hanya untuk proses mengkoneksikan saja gitu ya. Cara membuat voucher sangat mudah.
apalagi bagi teman-teman yang menggunakan MikroTik PC, cara membuat voucher WiFi-nya bagaimana? Kita tinggal masuk di sini di hotspot. Ini ada banyak hotspot, kita klik hotspot. Selanjutnya kita masuk di user ini ya. User. Oke. Pastikan dulu di user profile, di bawah ada bacaan user profile ya. Pastikan kita membuat user profile-nya untuk MikroTik PC. Teman-teman seandainya mau membuat voucher kan di user profile-nya kita tidak bisa add profile ya, karena kebetulan saya menggunakan versi MikroTik yang masih 520 itu ya. 520. Caranya bagaimana? Kita inputkan profilnya di sini. Kita inputkan di sini ya. Kita buat profilnya dulu di sini. Kita buat profil di MikroTiknya. Di sini di MikroTik. Di sini user profile kita contohnya ya. Anggap aja ini ya, saya copy aja ya biar cepat. Anggap aja saya contohkan yang paket yang 12 jam yang saya miliki, kita copy. Kemudian ini saya kasih nama coba gitu ya, coba. Oke. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita masuk lagi di Mikmon yang kita miliki. Kita coba reload. Apakah itu sudah ada? Pastinya ada ya. Kita lihat user profile. Kemudian di bawahnya ada profile list. Coba. Ternyata belum masuk ya. Kita coba reload lagi. Ini ya, di bawah sudah masuk ya itu ya. Profile listnya coba gitu ya itu ya. Jadi teman-teman seandainya kesulitan ketika menggunakan MikroTik PC, kemudian proses pembuatan voucher WiFi-nya kesulitan di user profile-nya, maka teman-teman masuk di hotspot di Winbox MikroTik-nya ya. Oke. Seperti itu. Kita close. Cara membuat voucher WiFi-nya bagaimana? Kita langsung masuk di user di sini. Kemudian kita masuk di generate di sini ya. Generate. Oke. Nah, di sini kita tinggal tentukan saja berapa jumlah voucher yang akan kita buat. Kita ini kuantumnya anggap aja kita mau buat 20 gitu ya. 20. Kita ketikkan aja 20. Kemudian servernya teman-teman pastikan yang all ya. Kebetulan punya saya kan banyak. Di sini kan ada banyak pilihan ya. Ada server hotspot, ada VLAN 1, VLAN 2 sampai VLAN 7. Maka saya pilih yang all. Tujuannya seandainya ada pelanggan kita yang membeli voucher di satu titik, kemudian dia mau pindah ke titik yang lain, yang di situ juga ada jaringan yang kita miliki, maka dia juga bisa otomatis login di situ gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di name lag ya. Name lag ini kepanjangan ya. Kodenya itu kita mau berapa digit gitu ya. Name lag ini ya. Jadi seandainya mau pilih 4 digit, kita pilih 4. Seandainya kita pilih 3, kita paling kecil 3 ya. Tapi saya biasanya menggunakan 5. Seperti ini. Tujuannya agar tidak mudah ditebak oleh orang-orang yang ingin mencoba-coba lah ya. Jadi kita gunakan yang angka yang lumayan banyak gitu ya. Seperti itu. Kemudian prefix di bawahnya ya, ada bacaan prefix. Prefix ini inisial, teman-teman ya. Inisial itu inisial kayak apa ya? Kayak kode lah. Kode untuk anggap aja saya mau buat voucher yang 12 jam. Maka saya kasih kode 12 seperti ini. Awalannya ini ya. Untuk prefix ini awalannya. Awalan. Oh ya teman-teman ya, di sini ada user mode. User mode lupa sampai ya. Kita kalau semuanya pilih username dan password, maka nanti ketika login di kode voucher itu berbeda ya. Username-nya berbeda, password-nya pun juga berbeda. Tapi yang saya terapkan ketika saya membuat voucher WiFi di jaringan yang saya miliki, bagaimana cara membuatnya? Saya pastikan username sama dengan password seperti ini ya. Kita coba dulu yang pakai yang ini ya, username dan password ya. Ya, kita coba yang seperti ini. Kemudian karakter ini teman-teman bisa memilih karakternya random A, B, C, D tapi kecil ya. Kemudian di bawahnya ada random A, B, C, D tapi besar. Kemudian di bawahnya ada random A kecil, B kecil, C kecil, kemudian D besar. Besar kecil gitu ya. Kemudian di sini ada random juga, ada angka sama huruf gitu ya.
Di sini juga ada pilihannya, random juga, angka besar, angka sama huruf besar gitu ya. Teman-teman bisa menentukan seperti apa. Kita coba yang A kecil ya, huruf kecil ya. Kemudian profilnya, di bawah ada bacaan profil. Kita masuk di profil, kita klik di sini. Kita pilih tentukan profil apa yang akan kita buat. Saya pilih profil yang 12 jam ya, seperti ini. Kemudian time limit. Time limit ini seandainya teman-teman membuat profil itu 12 jam, berarti di sini kita kasih 12H gitu ya, pakai bahasa Inggris ya, bukan 12J ya, tapi 12 hour gitu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana? Kita langsung klik generate. Kita contoh yang username dan password ya. Kita langsung klik generate di sini ya. Generate. Kemudian kita cek di Winbox sambil tunggu ya, di sini masih loading itu ya. Kita cek di Winbox yang kita miliki, di lognya itu sudah tertambah ya. Artinya antara MikroTik dengan Winbox ini sudah sudah sinkron banget. Seandainya kita menambah di sini, maka di sini juga ditambah gitu ya. Atau kita sebaliknya, kita menambah user profile di sini di Winbox, kemudian di webnya Mikmon sudah juga tertambah gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cek ya. Kita close yang ini atau kita langsung print aja. Close saja. Kemudian ini ya. Kemudian kita masuk di paling bawah, kita scroll paling bawah karena voucher yang barusan kita buat berarti ada di paling bawah. Kita klik salah satu voucher yang ada di bawah, kita klik aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini jumlahnya 20. Seperti ini. Kemudian cara print out-nya bagaimana? Kita tinggal masuk di gambar printer seperti ini. Kita klik, maka akan tampil tampilan seperti ini, gitu ya. Nah, ini ya. Tadi yang saya maksud ketika kita ketikkan username dan password. Username-nya ini, kemudian passwordnya juga seperti ini. Jadi beda ya teman-teman ya. Ini sama ini juga berbeda ya. Oke. Beda banget ya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita kembali lagi, kita contohkan ke voucher yang kedua ya. Voucher yang kedua, kita masuk lagi di user seperti ini. Klik user, kemudian kita masuk di generate. Kita contohkan buat 10 voucher, tapi dengan mode password dan username-nya sama ya. Ini kan berbeda ya. Ini password, ini username-nya, kemudian ini password-nya gitu ya. Ada 2 voucher, ada 2 kode. Teman-teman tinggal pilih aja mode seperti apa yang akan teman-teman terapkan di jaringannya teman-teman ya. Kalau ya, pada jaringan yang saya miliki, saya menggunakan mode username dan password itu sama ya. Seperti ini. Kita buat 10 ya kriterianya ya. Kemudian servernya kita all. User mode kita masuk yang username sama dengan password ya. Seperti ini. Untuk name like kita pilih yang 5. Prefixnya saya mau buat voucher yang uji coba ya tadi ya. Tadi ini kan kodenya 12 ya. Ini 12 ya username-nya ya. Itu 12 ya. Prefixnya 12 ya. Depannya. Ini saya mau pilih yang profilnya yang coba ya. Saya mau kasih kode 13 seperti ini. Terserah, ini bisa nama juga ya. Bisa nama siapa ya? Nama coba gitu ya. Coba seperti ini. Kemudian karakternya saya pilih yang random, huruf besar sama kecil dan angka. Saya pilih yang ini. Kemudian profil kita pilih yang coba ini ya. Coba. Oke. Time limitnya kita kasih, tadi ini berapa jam ini? Oh, ini saya ngopi tadi yang 12 jam. Saya kasih 12 ya. 12 whole gitu ya. Kenapa kok saya kasih 12? Karena tadi saya copy profilnya di sini. Copy profil yang ketika di Winbox saya mengcopy yang 12 jam yang ini tadi yang saya copy. Jadi time-nya 12. Oke. Seperti itu ya. Kemudian kita generate. Pastinya nanti di profilnya ada bacaan coba ya, prefixnya ya, depannya. Kita generate. Kita lihat itu ya, sudah selesai. Kita lihat Winbox lagi. Kita masuk di log. Di sini apakah tertambah? Itu ya. Ada bacaannya ya. User coba gitu ya. Oke, kita minimize, kita close. Oke. Ini ya. Tadi saya buat 10 ya. Kita klik salah satu. Kemudian kita
masuk di gambar printer yang bacaannya default seperti ini. Untuk semua voucher yang ada di sini sesuai dengan prefix yang kita berikan. Tadi prefixnya kan saya kasih nama coba ya. Jadi semuanya ada tulisannya coba di semua vouchernya yang di sini. Semuanya ada bacaannya coba. Jadi Micmon ini sangat mudah banget ya, sangat mudah banget ketika kita membuat voucher WiFi ya. Jadi sangat mudah banget, kita tinggal satu kali klik, kemudian kita bisa mencetak puluhan, ratusan, bahkan 1000 voucher satu kali print out gitu ya. Tapi saya sarankan atau saya rekomendasikan bagi teman-teman yang menerapkan Micmon, sebaiknya teman-teman cetak vouchernya atau generate vouchernya teman-teman menggunakan 50 atau 100 aja ya. Jangan langsung cetak 500, cetak 1000, jangan ya. Karena nanti kalau saya hitung-hitung sepanjang sejauh ini, saya ketika cetak voucher sebanyak 100 piece atau 100 voucher, otomatis di situ ada 1 sampai 3 voucher yang tidak bisa gitu ya. Oke, seperti itu. Itu pengalaman saya. Jadi kalau tambah sedikit, maka errornya itu akan juga tambah sedikit. Jadi kalau kita tambah banyak cetak vouchernya, maka otomatis bisa puluhan voucher yang tidak bisa ya, seperti itu ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, cara membuat voucher WiFi. Itulah yang saya terapkan yang ada di jaringan saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan, kita sharing di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.